Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dosen Sejarah dan Filsafat Matematika, Bapak Dr. Kartono, SPD MSI. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ramadan Kusuma Wijaksono dengan NIM 5012217743 yang akan menjelaskan mengenai tokoh matematikawan hebat yaitu Archimedes dan konsep-konsep matematika apa saja yang ditemukan oleh si Archimedes ini. Nah, sebelum kita masuk ke konsep-konsepnya, mari kita mengenal terlebih dahulu siapa sih Archimedes itu. Nah, Archimedes itu dia merupakan seorang matematikawan dan fisikawan yang lahir dan besar dari Yunani kuno, yang dimana dia lahir di Sirakus pada tahun 287 sebelum Masehi, dan dia merupakan sosok yang paling berpengaruh dalam dunia matematika dan fisika. Nah, jadi dia itu dikenal karena penemuan-penemuannya yang sangat-sangat inovatif yang tidak hanya mengubah cara kita memahami dunia, tetapi juga memerankan peran penting dalam mempertahankan kotanya dari serangan musuh pada waktu itu. Nah, jadi ilmu-ilmu pengetahuannya itu sangat-sangat diperlukan pada zamannya untuk strategi perang melawan musuh waktu itu. Nah, terus siapa sih si Archimedes ini? Jadi Archimedes ya itu merupakan salah satu matematikawan yang dimana dia merupakan eh, profesor gitu waktu zamannya atau ilmuwan hebat ya yang bisa sangat bersejarah bagi bangsa Yunani kuno, di mana selain matematikawan beliau juga merupakan fisikawan yang hebat gitu pada masanya, yang dimana dia banyak sekali karya-karya dalam fisika yang masih diaplikasikan dalam berbagai bidang modern pada saat ini. Nah, mulai dari teknologi, teknik, dan lain-lain. Selanjutnya, Archimedes itu juga merupakan insinyur yang sangat-sangat handal dan sangat-sangat populer pada zamannya, yang dia menciptakan alat atau mesin untuk perang waktu zamannya dalam melindungi kota yang dia tinggalkan, yaitu kota Sirakus dari serangan musuh. Lalu abis itu eh, di sini sejarah Archimedes yang dimana dia merupakan simbol dari kecermelangan matematikawan Yunani kuno pada zaman itu, dan dia itu eh, banyak sekali penemuan-penemuan dan teori-teorinya yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, di sini ada penemuan utama Archimedes. Mari kita lihat penemuan utama Archimedes yang benar-benar merubah dunia ilmu pengetahuan. Yang dimana yang pertama ini dia itu menemukan teori geometri bola dan silinder. Nah, di dalam salah satu kontribusinya atau penemuannya yang paling menarik dari Archimedes dalam matematika itu adalah hubungan antara volume bola dan silinder. Yang dimana bayangan sebuah bola yang pas di dalam silinder, Archimedes dengan ide yang cemerlangnya itu, dia menyatakan bahwa dalam menghitung volume bola itu merupakan 2/3 dari volume silinder gitu. Jadi ini bukan hanya perhitungan biasa, tetapi merupakan lompatan besar dalam memahami geometri ruang pada zaman itu. Nah, kenapa sih ini penting kita pelajari? Dan kenapa ini penting diterima oleh banyak orang? Karena penemuannya ini tidak hanya memperkaya pemahaman kita tentang geometri saja, tetapi juga menjadi dasar bagi konsep-konsep yang lain, yang konsep-konsep lebih kompleks mungkin yang akan diciptakan gitu di masa depan. Lalu Archimedes juga menunjukkan bahwa dengan berpikir kreatif kita bisa membuka banyak sekali pintu baru dalam matematika. Jadi matematika ini adalah salah satu ilmu yang paling luas ya. Gitu. Jadi itu selanjutnya kita akan membahas bagaimana Archimedes melakukan sesuatu yang benar-benar luar biasa dengan menghitung nilai pi menggunakan poligon bersisi 96. Nah, jadi poligon bersisi 96 ini dia bisa menghitung nilai pi. Nah, bayangkan di zamannya itu teknik ini sangat-sangat inovatif dan sangat-sangat maju ya dilakukan, yang dimana metode ini untuk mencapai akurasi tertinggi dalam menghitung nilai pi yang kita tahu sekarang ya, yaitu sesuatu yang sangat penting bagi ilmu matematika. Nah, selanjutnya itu ada metode pemerasan yang digunakan Archimedes dalam langkah awal. Nah, di sini merupakan pendekatan awal dalam ilmu kalkulus. Nah, kalkulus yang kita sekarang kenal ini dia
merupakan temuan dari Archimedes. Nah, ini adalah contoh sempurna bagi penemuan masa lalu yang dapat membentuk ilmu pengetahuan yang sampai saat ini berguna dan berfungsi sekali gitu. Nah, hasil dan dari pendekatan ini tidak hanya menginspirasi perkembangan dari kalkulus saja, tapi juga dari metode matematis yang lebih maju untuk generasi-generasi selanjutnya. Nah, jadi setiap langkah kecil yang kita buat itu dalam ilmu pengetahuan itu akan bisa menjadi suatu saat nanti bisa menjadi ilmu pengetahuan yang besar bagi banyak orang. Itu ya. Lalu penemuan selanjutnya tentang kuadratur segmen parabola. Jadi gimana sih rumus ini bukan hanya penting dalam geometri menentukan luasnya ini ya, tetapi juga memiliki aplikasi praktis yang luas dalam bidang teknik dan arsitektur. Bayangkan bagaimana konsep ini membantu para insinyur ya, para insinyur dan arsitektur dalam menghitung area secara presisi, secara pas, secara akurat gitu. Nah, salah satu teknik yang digunakannya itu adalah metode kuadratur segmen parabolik, yang dimana ini adalah pendekatan yang sangat-sangat canggih untuk menentukan luas daerah yang sangat-sangat kompleks. Dalam konteks ini, metode ini menunjukkan betapa mengesankan matematika dalam menyederhanakan masalah yang kelihatannya rumit tapi ternyata dia sederhana, gitu ya. Nah, konsep ini tidak hanya relevan di masa lalu, tapi juga terus mempengaruhi teknologi-teknologi dan desain-desain modern yang kita kenal sampai saat ini. Nah, jadi kita harus terus bersemangat dalam menemukan inovasi-inovasi baru untuk masa depan, gitu ya. Lalu penemuan berikutnya adalah spiral Archimedes. Nah, spiral ini adalah salah satu contoh bagaimana geometri dan analisis saling berhubungan dalam matematika. Nah, poin penting pertama itu adalah luas area dari putaran spiral. Ini kita bisa hitung dengan metode integrasi yang sangat inovatif, di mana ini menunjukkan bahwa bagaimana matematika itu dapat digunakan untuk memahami bentuk-bentuk yang kompleks, yang melengkung-melengkung gitu ya. Lalu yang kedua, spiral Archimedes ini tidak hanya konsep teoritis saja, tapi spiral ini memunculkan di berbagai banyak aspek alam, aspek teknologi modern yang kita kenal sekarang, mulai dari desain antena ya, terus distribusi benih tanaman, itu dia menggunakan spiral Archimedes. Nah, lalu Archimedes itu merupakan salah satu tokoh yang sangat luar biasa dalam sejarah sains ya. Salah satu warisan yang paling penting adalah metode pembuktian ilmiah yang sangat-sangat ketat gitu. Jadi yang sampai saat ini kita menjadi fondasi utama ya dalam ilmu sains modern. Nah, sejak pemikirannya itu tentang betapa jauhnya kita telah berkembang berkat kontribusi Archimedes dalam kalkulus, dalam sistem bilangan besar. Nah, tanpa penemuan-penemuan ini, kita mungkin eh, teknologi yang kita kenal sampai saat ini mungkin tidak secanggih sekarang. Mungkin tidak ada AI, tidak ada handphone, tidak ada smartphone, ya. Jadi mungkin teknologi yang kita sekarang kenal ini masih teknologi yang zaman dulu tidak berkembang gitu kalau tidak ada ilmu-ilmu sains yang diciptakan oleh Archimedes suatu saat itu. Nah, Archimedes ini merupakan salah satu pelopor matematika, seorang matematikawan yang luar biasa ya, dan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi banyak teori modern. Nah, yang pertama itu tadi kan metode pemerasan yang ia kembangkan. Nah, metode ini dibagi lagi menjadi dasar-dasar penting bagi kalkulus dan geometri. Nah, di mana dia menunjukkan betapa hebatnya konsep-konsep ini diciptakan gitu. Selain itu, Archimedes juga menciptakan perhitungan pasir. Nah, ini dia menciptakan perhitungan pasir yaitu dalam sistem bilangan yang mungkin hitung berapa banyak kuantitas pasir yang sangat besar. Nah, betapa canggihnya pada zaman itu dia udah bisa ngitung berapa banyak pasir gitu ya, yang menggunakan distribusi normal. Nah, lalu perkembangan ilmu kalkulus. Nah, sekarang mulai dari konsep kalkulus, Archimedes mengembangkan metode yang menjadi dasar untuk pentingnya dalam perhitungan kalkulus itu sendiri, mulai dari limit ya,
integral, turunan, dan lain-lain. Nah, sekarang kita lihat coba. Selanjutnya sistem bilangan besar. Juga si Archimedes ini menciptakan menghitung kuantitas yang lebih besar dari yang kita bayangkan, yang mungkin kita nggak bisa ngitung, tapi si Archimedes ini dia bisa menghitung dari sesuatu yang kompleks menjadi cara yang lebih efektif gitu. Nah, selain itu metode pembuktian yang ilmiah juga diperkenalkan oleh si Archimedes. Jadi membuktikan itu tidak sembarangan. Jadi ada ilmunya gitu ya. Ada pembuktiannya secara matematis, secara matematis modern gitu. Nah, selanjutnya apa yang dapat kita simpulkan? Jadi, Archimedes ini merupakan pelopor di bidang matematika dan fisika yang ia tidak hanya mempengaruhi teori-teori modern, tetapi juga membuka jalan bagi banyak penemuan yang kita nikmati sampai saat ini. Nah, penting bagi kita untuk terus menggali, mengeksplorasi ilmu-ilmu matematika yang tidak hanya untuk memahami dunia di sekitar kita, tetapi juga untuk menginspirasi inovasi-inovasi yang ada di masa depan. Gitu. Jadi pesan dari saya harus terus penasaran dan terus mencoba dan terus semangat dalam mencari pengetahuan-pengetahuan yang baru. Nah, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.